tank, saya pasang target mau mencapai 40 tank ya, 40 aqua. Kan mau mencoba kayak diskus ya, dan mencoba kan, coba-coba ya. Sekali malah ya. Kenapa? Karena ini sudah jam 11 malam sekali ini saya syutingnya. Kemarin di video sebelumnya itu jam 8, ini jam 11 malam nih, nggak percaya nih, jam 10.51, jam 11 malam ya. Nah ini baru sempat saya syuting. Kenapa? Begini ceritanya. Jadi ketika waktu itu saya buat video pertama kali dan sudah ada video sampai yang ketiga kalau nggak salah, ini video yang keempat tentang saya cerita ya, bukan video tentang ikannya. Terus saya kasih lihat anak saya, putri saya, Putri Zelda, putri pertama saya. Panggilannya Sesel. Dia bilang, wah Papa curang katanya, kok bikin video di YouTube nggak kasih tahu. Sesel juga mau dibikinin video. Saya juga mau tampil di YouTube. Waduh. Jadi beberapa hari ya saya terpaksa syuting juga tentang anak saya. Saya syutingin anak saya, putri saya, 2 orang tercinta itu. Saya syuting ya, tapi belum sempat saya edit karena syutingnya jauh lebih ribet untuk film anak-anak buatan saya sendiri tentunya. Makanya agak tersendat video tentang diskusi yang saya buat. Nah, ngomong-ngomong, saya syuting malam ini khusus untuk menjawab pertanyaan salah seorang sahabat baru ya. Dia menonton video saya di YouTube dan dia bertanya ke saya, dia cerita seperti ini, kok saya sudah 2 tahun coba breeding tapi nggak pernah berhasil, telurnya selalu kebanyakan gagal menetas. Saya pernah ukur kok, itu pH-nya 7 sampai 8. TDS-nya lupa saya, tapi yang saya ingat pH-nya. Ya. Nah, ketika saya dengar dia bilang pH-nya 7 sampai 8, saya bilang, waduh, pantesan itu nggak berhasil. Itu penyebabnya. TDS-nya sih masuk, tapi penyebabnya di pH itu, pH 7 sampai 8 itu sulit telur untuk menetas ya. Itu yang saya pelajari ketika saya belajar breeding. Waktu itu saya baca buku bahwa pH yang berhasil agar telur menetas itu adalah 6 sampai 7. Saya dulu pernah awalnya juga beberapa kali nggak berhasil ya. Kenapa? Karena pH-nya itu di atas 7 seperti itu. Jadi kalau mau pH berhasil, kalau mau breedingnya berhasil, itu pH-nya harus 6 sampai 7 ya, harus, biar berhasil netas dan banyak. Nah, untuk ngomong banyak tentu punya nutrisi untuk makanan diskus ya. Tentang nutrisi saya akan bahas di video lainnya ya, seperti itu. Nah, untuk TDS yang penting nggak terlalu tinggi-tinggi amat lah menurut saya. Di bawah 300 masih oke lah, cuma kalau bisa ya di bawah 200, kalau bisa lagi di bawah 100 ya. Tapi menurut pengalaman saya aja, menurut apa yang saya baca ya. Mohon kalau master-master dan suhu-suhu nonton video saya, kalau saya ada salah mohon dikoreksi. Ini cerita aja, saya nggak bermaksud mengajarin ya, cerita pengalaman saya nggak ada maksud sama sekali untuk mengajarin, apalagi kalau udah master, karena saya masih pemula. Saya baru 4 bulan lebih main diskus ya. Nah, saya ngomong main loh, bukan main-main ya. Di video sebelumnya saya ngomong saya mau coba diskus, bukan coba-coba. Nah, di diskus ini saya mau main diskus, bukan main-main ya. Jadi kita itu, menurut saya nggak boleh main-main. Main boleh, tapi nggak boleh main-main ya. Kenapa? Karena saya kasih nama diskus saya ini Kayla Diskus. Kayla itu putri kedua saya, namanya Kayla. Untuk anak saya, untuk putri tercinta saya.
untuk anak saya nggak mau main-main. Saya harus main, bukan main-main. Saya harus main diskus, bukan main diskus. Untuk anak saya nggak mau asal-asalan. Saya mau berikan yang terbaik. Yang terbaik, bukan yang biasa, apalagi yang jelek. Saya nggak mau. Nah, ngomong-ngomong, bagaimana ngecek cara tahu agar pH-nya 6-7? Ya tentu harus punya alatnya. Dan alatnya, menurut saya kembali, itu harus yang bagus, harus yang terbaik. Saya pernah beli beberapa alat ukur pH. Ya, ada banyak. Itu saya beli dari mulai yang murah sampai yang lumayan mahal menurut saya. Gitu. Ada teman saya bilang, waduh, kok belinya banyak amat, kok belinya sampai segini. Ya, seperti itu. Untuk apa beli banyak sampai segini? Saya bilang, saya nggak mau main. Saya mau main serius, bukan main. Terus ada juga teman saya bilang, kok nggak usah repot-repot ukur lah pH ini pH itu, nggak diukur juga berhasil juga kok. Ya bisa jadi kalau airnya cocok bisa berhasil, tapi kalau airnya nggak cocok, ibarat rumah kita, tempat saya tinggal nggak cocok, nggak bakal berhasil untuk saya. Sama seperti ikan, air itu ibarat rumahnya ikan. Kalau airnya cocok, ikan yang ngerasa nyaman, dia nelurnya pun asik, dan suasananya bikin telurnya gampang menetas. Nah, untuk mengetahui pH-nya tentunya butuh alatnya. Ya. Nah, berhubung sudah malam, sudah jam 11:10, saya juga mau nanja. Salah, nggak boleh ya. Stop dulu sampai sini. Saya akan cerita lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Ya, kenapa kok malam hari saya pakai topi padahal jam 11 malam udah mau tidur lagi? Ya, karena rambutnya udah gondrong. Ya, selama musim corona ini saya belum putih rambut, saya nggak berani, jujur aja. Ya, nah, mungkin corona bentar lagi usai. Harapan kita semua musim corona sebentar lagi usai. Tapi apakah hasil yang kita dapat selama kita di rumah saja selama musim corona, adakah hasil yang kita dapat? Apakah kita cuma menggerutu karena keadaan makin susah, ataukah kita mau membuat sesuatu, mau berkarya, apakah itu berkarya di dunia diskus ataupun yang lain? Hal inilah yang membuat saya membuat video pertama kalinya, karena saya tidak ingin musim corona ini berlalu saja tanpa kenangan juga. Dan saya yakin teman-teman semua pasti mau membuat sebuah hasil selama musim corona ini. Mungkin bukan untuk diri sendiri, tapi bisa untuk keluarga, bisa untuk putri atau putra tercinta. Oke? Sekian dari saya. Salam obat luar biasa, salam diskus luar biasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya, buat yang mau tahu update-nya, silakan subscribe channel saya, Kayla Diskus, dan tekan notif bila ingin mendapatkan update secara cepat. Tapi ini pilihan, saya nggak memaksa. Nggak mau subscribe sekarang juga nggak apa-apa, tetap bisa nonton video saya bila dirasa bermanfaat. Tapi bila tidak, jangan ditonton. Dan bila dirasa bermanfaat sekali ilmu-ilmunya atau sharing-sharingnya, silahkan ditonton dan silahkan juga di-share mungkin ke teman-teman atau keluarga. Karena di channel saya ini saya nggak cuma cerita diskus, tapi saya cerita prinsip dan mindset tentang keberhasilan.
dan itu nggak akan dapat di video-video diskus lainnya. Kenapa? Keberhasilan usaha ataupun main di dunia diskus itu tergantung pada kita sebagai yang punya diskusnya. Sebagai kita yang punya diskusnya, kita punya mindset. Mindset itulah yang saya rasa, menurut saya, dari pengalaman saya membangun usaha, menentukan keberhasilan apa yang kita lakukan. Dan tentunya butuh semua yang terbaik, butuh diskusi yang terbaik,